fakta persidangan, saksi-saksi yang dari Permai Group yang dihadirkan di persidangan mengatakan uang itu akan diantarkan kepada NG. Sebagian besar diantarkan, ini saya katakan sebagian besar diantarkan kepada orang dari partai lain. Ya, baik yang ada di satu komisi dengan NG Pak Komisi 10. Saya rasa tuh bisa ditiru anak-anak SMA di Jakarta. Jadi kalau misalnya ribut daripada tawuran mendingan di ring 1 lawan 1 lah, itu baru kelihatan jantannya gitu. Kalau emang orang watak kayak gitu ya kita mau ngapain lagi, mau watak kayak gitu. Ya memang kalau di Twitter kan di dunia maya kan ya memang biasanya memang yang ribut di Twitter ya biasanya memang yang kurang laki-laki ya. Jadi emang menurut saya kalau emang mau ribut itu memang di ring tinju atau di jalanan yang sepi gitu ya, itu tradisi lama lah. Dulu saya waktu SMP kalau ribut juga di gang sepi, berantem gitu, itu paling enak ya. Kalau sekarang tradisinya udah mulai jelek gitu ya, berantem di Twitter ya kayak cewek gitu. Kurang maco lah. Panas hatinya dan terpengaruh dengan tantangan Al dan El untuk beradu jotos di atas ring tinju, Farhad pun menanggapinya serius. Seorang petinju profesional wanita pun bahkan telah dipersiapkan Farhad untuk menanggapi tantangan Al dan El. Lalu apa kata Al terkait petinju wanita yang dipersiapkan Farhad? Alasan saya sebenarnya ya untuk menghadapi mereka. Dani kan katanya jago berantem, ya ayo kita buktikan. Anaknya usia jauh dengan saya mau membuktikan dengan saya, malah ayahnya bangga. Bangga punya anak berani katanya nantang. Ya udah nanti kalau anaknya benjol, yang masuk penjara tolong ya, dimasukin penjara itu jangan anaknya, tapi tolong masukin penjara Daninya. Karena membiarkan anaknya melawan tinju sama saya. Tinju wanita. Tuh, dia yang nggak mikir, kita ngapain cowok lawan cewek? Kan kita, ini masalah dia, ngapain bawa urusan orang lain? Tapi kalian lebih Ya, pantas. ketahuan nih, Pak. Enggak sih, yang nang tinjuan si L, jadi biar si L ntar kalau sama ribut sama aku ntar dia yang kasihan. Jadi aku biarin L aja mati. Saya rasa mungkin L masih lebih relevan ya. Karena kalau dia lawan Al bahaya, bisa mati. Karena Al pukulannya kenceng banget. Dulu taekwondo, dan saya di daerah tempat saya tinggal semua memang saya jago berantem dan saya sering berantem gitu. Menurut saya kalau hanya Dani satu orang, 5 Dani pun belum tentu saya mundur gitu. Jadi menurut saya dia salah alamat kalau menantang saya. Jangan lihat saya tampang seperti ini, saya nggak punya nyali ya. Dia salah banget. Kalau Dani seperti itu, ya kalau orang sombong semua orang dianggap kecil deh gitu. Tapi saksikan saja. Saya akan buktikan ya. Saya sudah nggak usah bilang siapa yang bakalan menang. Saya akan mengalahkan dia dan membuat dia malu. Ayam sayur. Ya saya rasa itu sebuah tradisi bagus ya. Di mana semuanya itu diselesaikan secara jantan gitu ya. Jadi ya namanya anak muda ya, namanya anak kecil ya memang senangannya berantem ya, biasalah. Saya dulu waktu masih muda juga gitu. Lalu bagaimana terkait tantangan Farhad Abbas untuk melakukan sumpah pocong terkait pernyataan Dani jika dia sudah benar-benar bangkrut dalam segi finansial? Benarkah Dani dan kedua jagoannya hanya menganggapnya sebagai angin lalu? Kalau Dani berani sumpah pocong untuk mengatakan bahwa dia bangkrut, nah baru kita percaya. Kalau tidak, saya nggak akan percaya. Karena kalau hanya percaya omongan Dani, menurut saya lebih bagus ya kalau dia misalnya bohong, dia akan mati seperti pocong kan kira-kira begitu. Kenapa harus sumpah pocong? Kenapa harus sumpah pocong? Kita bakal buktiin kok. Pesan saya buat Dani, ya kalau memang kamu jadi juri nanti, ya sudah terima uang mukanya ya, tolong dibayarin lagi, jangan untuk bayar utang yang lainnya, dibayarin saja, dan tepati. Jangan ngaku bangkrut ya, kalau ngaku pailit, ya menurut saya jangan, siapa tahu dibuat sandiwara bahwa anaknya nanti jadi naik angkot lah, pura-pura minta-minta sumbangan ya, untuk menghindari meyakinkan kepada masyarakat bahwa Dan itu bangkrut. Nanggepin orang kayak gitu kita udah, ya ngapain nggak penting lah. Ya tergantung dia, kalau misalkan dia mau minta maaf, ya minta maaf. Kalau misalkan dia mau lanjutin ya selesai secara jantan gitu.
Dan di tengah perseteruan anak-anak Dani dan pengacara kontroversial Farhad Abbas, kasus hukum Aki J atas kasus kecelakaan yang telah menewaskan 7 orang ternyata terus berlanjut. Namun benarkah berkas perkara yang telah diserahkan pihak penyidik kepada Kejari ternyata belum lengkap sepenuhnya? Berkas perkara atau penanganan perkara dari AQZ ini masih terus berlangsung, ya. Dan berkas perkara sudah kami kirimkan ke kejaksaan, dan dari pihak kejaksaan kemarin menyampaikan surat P19 kepada kami, artinya ada hal-hal yang masih perlu dilengkapi dalam berkas perkara tersebut. Surat P19 ini adalah suatu hal yang biasa di dalam penanganan sebuah berkas perkara, ya. Kami menyadari bahwa dengan kompleksitas perkara dan tentu saja kehati-hatian dari penuntut umum, maka perlu ada hal-hal yang dilengkapi dari berkas perkara yang telah kami kirimkan. Dan kami dukung itu, dan secepatnya penyidik-penyidik kami akan melengkapi petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh pihak kejaksaan dan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut kepada pihak kejaksaan. Ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, dan tidak banyak juga, terutama terkait dengan informasi-informasi atau keterangan-keterangan terkait saat sebelum terjadinya kejadian, terutama mungkin keterangan daripada pihak si Akijat sendiri yang akan juga nanti kita gali kembali. Dikembalikannya berkas perkara kepada pihak penyidik oleh Kejari memang secara otomatis akan menunda persidangan terhadap Aki J. Lalu benarkah Aki J akan diperiksa kembali lantaran berkas perkara yang belum lengkap itu? Nah, tentu saja kalau nanti kita lihat dari petunjuk-petunjuk jaksa yang diberikan dalam surat P19 itu, ada keperluan kita, kepentingan kita untuk memeriksa kembali AQZ, tentu kita akan laksanakan pemeriksaan tambahan pada yang tersebut. Lalu di tengah proses masalah hukumnya, seperti apa keadaan kesehatan Aki J? Benarkah Aki J baru akan sembuh total dalam waktu 6 bulan lagi? Dan bagaimana pula Ahmad Dhani menilai berkas Aki J yang dinyatakan belum lengkap? Ya, itu perlu saya selidiki dulu. Kondisi Dul seperti yang saya bilang di awal-awal dulu, dia akan sembuh insya Allah 6 bulan dari mulai kecelakaan. Sekarang baru berjalan 2 bulan mau ke 3 bulan ya. Rencananya dari 2 bulan ke 3 bulan itu dia sudah diperbolehkan berenang supaya kakinya terus ada gerakan. Pemirsa, di saat Aki J menghadapi kasus hukumnya, kasus hukum yang tengah menjadi perbincangan juga adalah kisah miris yang dihadapi Angelina Sonda. Setelah pengadilan tingkat 1 hanya memberi vonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan, namun kasus ini dibawa ke tingkat Mahkamah Agung. Wakil rakyat yang akrab disapa Angie ternyata divonis dengan hukuman 12 tahun penjara. Ditambah denda yang harus dibayar senilai 39,9 miliar rupiah. Tapi benarkah jika keluarga Angie menilai banyak kejanggalan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut saat ditemui di Rutan Pondok Bambu kemarin? Kalau dari saya tadi udah bilang ke Metro, putusan itu tentu bikin kita goncang ya, tapi harus tetap menghormati Mahkamah Agung dan putusan itu. Cuman kan kita bilang sebagai manusia bisa saja ada kehilafan. Siapa tahu ada kehilafan waktu putusan Pak Artijo, ya. Hanya kejanggalan itu terutama menyangkut aspek kesetaraan, fairness. Jadi saya tidak masalah bahwa NJ dihukum 12 tahun juga, no problem, selama memang itu setimpal dengan hanya kan kita tidak punya kewenangan yang mana yang setimpal. Tidak hanya soal lamanya hukuman yang harus ditanggung Angie, denda senilai 39,9 miliar rupiah yang harus dibayar Angie juga dinilai tidak tepat oleh kuasa hukum Angie. Fakta persidangan, saksi-saksi yang dari Permai Group yang dihadirkan di persidangan mengatakan uang itu akan diantarkan kepada Angie. Sebagian besar diantarkan, ini saya katakan sebagian besar
diantarkan kepada orang dari partai lain. Ya, baik yang ada di satu komisi dengan NJ Pak Komisi 10